Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Heranis dengan NIM 22072. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya selama PKL 2. Baiklah, kita akan mulai. Yang pertama, praktek kerja lapangan saya atau PKL 2 dilaksanakan di pabrik minyak kelapa sawit PT Nafasindo atau PKS Lay Gombar di Desa Samar 2, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 sampai dengan 26 Januari 2024. Yang pertama, kita masuk ke stasiun penerimaan buah, Jembatan Timbang. Setiap truk yang mengangkut TBS ke pabrik ditimbang terlebih dahulu di Jembatan Timbang untuk memperoleh berat sewaktu berisi atau bruto dan sesudah dibongkar atau tara. Kemudian selisih di antara bruto dengan tara adalah jumlah TBS yang diterima atau neto. Kemudian masuk ke sortir atau sortasi yang dilakukan di lantai peron loading rem. Bahan baku PKS Nafasindo berasal dari kebun sendiri dan kebun masyarakat. Yang berasal dari kebun sendiri sebanyak 50% dan kebun masyarakat sebanyak 50%. Kemudian kita masuk ke stasiun loading rem. Loading rem merupakan tempat penampungan TBS sementara setelah ditimbang dan sebelum dimasukkan ke dalam lori. Di loading rem ini merupakan terdapat lantai peron yang digunakan untuk memudahkan masuknya TBS ke dalam lori. Kemudian di PKS Nafasindo sendiri memiliki sebanyak 18 pintu. Kemudian kita masuk ke stasiun rebusan, yaitu sterilizer. Sistem perebusan harus sesuai dengan kemampuan boiler untuk memproduksi uap, dengan sasaran bahwa tujuan perebusan dapat tercapai. Sterilizer adalah bejana uap yang bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan steam. Yang pertama ada puncak 1 selama 10 menit yang mencapai tekanannya sekitar 2 bar. Setelah tekanan tercapai, keran inlet steam akan ditutup dan keran kondensat akan dibuka hingga mencapai tekanan 0 bar atau sampai tidak ada tekanan. Kemudian puncak 2 selama 20 menit. Keran kondensat akan ditutup dan keran inlet steam akan dibuka hingga mencapai 2,8 bar. Setelah mencapai tekanan 2,8 bar, keran inlet steam akan ditutup dan keran kondensat akan dibuka sehingga mencapai tekanan 0 bar. Kemudian ada puncak 3 selama 45 menit yang tekanannya mencapai 2,8 hingga 3 bar. Setelah mencapai tekanan tersebut, semua keran inlet steam akan dibuka dan ditahan selama 45 menit atau dinamakan holding time. Kemudian kita masuk ke stasiun penebah. Yang pertama ada auto feeder untuk memasukkan buah rebus ke dalam bantingan. Kemudian tracer untuk memisahkan brondolan dari janjangannya dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong janjangan keluar. Brondolan akan terpisah dengan tandannya akibat terjadi bantingan lalu jatuh kembali dan dibanting lagi hingga habis. Kemudian buah dari auto feeder akan masuk ke drum yang berputar atau kecepatannya mencapai 23 rpm. Kemudian empty bench conveyor dan empty bench hopper berfungsi untuk mentransfer janjangan kosong dari tracer ke empty bench hopper sebelum dibawa ke lapangan. Kemudian ada bottom cross conveyor yang berfungsi untuk menghantarkan buah ke fruit elevator. Kemudian buah akan dilumat di digester yang memiliki dinding rangka poros yang memutar dengan pisau-pisau pengadu. Kemudian jumlah pisau pengadu di digester tadi dalam satu digester terdiri dari 5 pasang pisau pengadu yang bertingkat yang memiliki pisau panjang atau long arm, kemudian pisau pendek atau short arm, pisau penahan, dan satu pisau pelempar. Jumlah keseluruhan di digester tadi ada 6 tingkat. Putaran pisau pengadu tadi adalah sekitar 25 rpm. Kemudian isian digester sekitar 3/4. Kemudian dibutuhkan panas sekitar 90 sampai 95 derajat Celcius. Kemudian screw press berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging dengan cara mengepres daging buah. Proses pengepresan ini dilakukan dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh hidrolik yang sekitar 40 sampai 60 bar. Kemudian cake tadi akan masuk ke CBC atau cake breaker conveyor yang berfungsi untuk menghantarkan ampas dan biji dari press ke deprecarper, memecahkan gumpalan cake dari stasiun press dengan deprecarper. Kemudian kita masuk ke stasiun biji.
Yang pertama adalah deprecarper. Deprecarper adalah suatu alat yang mengatur kecepatan udara dan tekanan statis yang dibutuhkan dengan hisapan angin untuk memisahkan ampas dan biji berdasarkan berat jenis. Kemudian masuk ke nut polishing drum. Nut polishing drum berfungsi untuk membersihkan serat-serat yang masih melekat pada biji dan juga memisahkan biji-biji kecil dan inti pecah yang terikut. Kemudian ada fiber cyclone. Fungsinya ialah menurunkan kecepatan udara di nut grading drum. Nut yang dibawa masuk ke nut elevator masuk ke nut grading drum yang memiliki ukuran lubang yang berbeda. Nut grading drum berputar akan menjatuhkan nut kemudian sesuai dengan ukuran lubang. Kemudian nut grading drum ini akan terpisah dengan nut yang besar, kecil, dan sedang. Kemudian nut akan disimpan ke dalam nut silo yang selanjutnya masuk ke dalam ripple mill. Kemudian ripple mill berfungsi untuk sebagai alat pemecah biji dengan gesekan dengan putaran 2600 hingga 2800 rpm. Kemudian ripple plate dengan rotor bar akan disesuaikan dengan ukurannya. Kemudian ada LTDS, yaitu LTDS 1 dan 2. LTDS berfungsi untuk memisahkan cangkang dan inti dengan sistem hisapan angin serta membawa cangkang untuk bahan bakar boiler. Kemudian LTDS 1 berfungsi untuk memisahkan kernel utuh, kernel pecah, dan cangkang. Sementara LTDS 2 juga memiliki fungsi yang sama, yaitu memisahkan. Bedanya hanya hisapannya yang lebih kecil daripada LTDS 1. Kemudian masuk ke clay bath. Clay bath merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memisahkan bagian broken kernel dan shell dari mix broken kernel dari LTDS 2. Pemisahan dilakukan dengan bantuan larutan tanah liat atau kalsium karbonat atau CaCO3 berdasarkan prinsip perbedaan berat jenis shell dan berat jenis broken kernel. Kemudian kernel akan dikeringkan di kernel zero dryer yang berfungsi untuk mengeringkan inti. Pengeringan kernel melalui heater atau pemanasan sehingga udara panas akan masuk ke dalam kernel dryer untuk memanaskan inti dengan suhu 50-55 derajat Celcius. Kemudian kernel tadi yang sudah kering akan masuk ke kernel bunker yang berfungsi untuk tempat penampungan inti-inti yang sudah masak. Kemudian kita masuk ke stasiun klarifikasi. Yang pertama adalah minyak kasar atau crude oil yang masih keluar dari screw press, masih mengandung kotoran, pasir, cairan, dan benda kasar lainnya. Kemudian akan masuk ke sand trap tank yang berfungsi untuk memisahkan pasir yang ada di dalam minyak kasar atau mentah yang berasal dari screw press dengan prinsip sedimentasi. Kemudian setelah dari screw press akan masuk ke vibrating screen yang memisahkan benda-benda padat yang terikut dalam cairan minyak yang berasal dari screw press. Dengan saringan yang bergetar, maka sampah akan terbuang dari ujung saringan. Sedangkan minyak yang telah tersaring akan jatuh ke bak crude oil tank atau COT. Kemudian bak COT. Bak COT merupakan bak penampungan minyak kasar yang hasil dari saringan vibrating screen. Kemudian CCT atau Continuous Clarifier Tank. CCT adalah tangki pemisahan antara minyak air dengan NOS atau non-oil solid berdasarkan gravitasi atau massa jenisnya. Kemudian masuk ke oil tank yang berfungsi sebagai tempat pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan lumpur yang masih terikat pada minyak. Suhu yang masuk sekitar 90-95 derajat Celcius. Kemudian masuk ke float tank berfungsi untuk mengatur agar feeding yang masuk ke vacuum dryer tetap konstan. Kemudian ada vacuum dryer berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Minyak yang masuk akan disemprotkan ke vakum dan uapnya akan terhisap ke atas. Kemudian akan masuk ke storage tank yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim atau dijual. Kemudian kembali lagi masuk ke slot tank berfungsi tempat penampungan sementara selat sebelum diolah lagi ke slot separator. Kemudian ada vibrating screen yang kedua yang berfungsi untuk memisahkan benda padat yang terikut dalam cairan minyak yang berasal dari slot tank. Kemudian masuk ke sand cyclone. Sand cyclone berfungsi untuk menangkap pasir yang masih terkandung
di dalam selat. Kemudian masuk ke buffer tank. Buffer tank berfungsi sebagai penampung sementara selat dan sebagai penyeimbang masuknya umpan ke selat separator. Kemudian di selat separator ini fungsinya adalah alat pengutip minyak atau memisahkan minyak dengan selat secara sentrifuge atau dengan putaran. Kemudian masuk ke reclaim tank yang berfungsi sebagai tempat penampungan sisa blowdown, yaitu lumpur, nos, kotoran, dan air. Di tangki ini dilakukan pengendapan kembali. Minyak yang terpisah dari nos dikutip dan dialirkan ke CST atau dinaikkan ke CST lagi, sementara sisanya dikirim ke bakpit atau dipompakan ke fatpit. Kemudian fatpit berfungsi sebagai alat pengutipan minyak terakhir kali sebelum selat dialirkan ke IPAL atau instalasi pengolahan akhir limbah. Kemudian selanjutnya ada stasiun boiler. Boiler adalah bejana bertekanan penghasil uap di dalam suatu pabrik kelapa sawit yang diibaratkan sebagai jantung pabrik. Pada pabrik kelapa sawit yang dihasilkan oleh boiler yaitu steam. Steam boiler yaitu suatu bejana bertekanan yang tertutup dan berisi air lalu dipanaskan dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, dan gas. Dari hasil pemanasan yang dilaksanakan akan menghasilkan steam. Kemudian tadi menggunakan bahan bakar yaitu 30% fiber dan 70% cangkang. Demikianlah hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.